Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Semangat. Salam olahraga, semangat. Salam olahraga. Saya Arif Rahman Hakim atau Air Hakidal. Hari ini Jumat 12 Juli 2024. Saya berada di sebuah kantor di Jakarta. Saya berkesempatan silaturahmi dengan seorang warga Betawi, Pak Yahya. Apa kabar Pak Yahya? Alhamdulillah sehat Pak, Ya. Pagi yang sehat. Saya dan Pak Yahya ini sudah lama berteman dan juga sama-sama satu kantor di Obsession Media Group. Dan hobi kami sama-sama hobi nonton sepak bola di TV. Soalnya kalau datang nonton langsung di Senayan, kami kesulitan membagi waktu. Pak Yaya, apa hanya hobi nonton bola atau dulu pernah main bola, Pak? Alhamdulillah Pak, itu salah satunya hobi saya semenjak dari kecil sampai sekarang ini. Main bola atau nonton bola itu memang Pak salah satunya hobi saya. Iya, Pak Yaya menghabiskan masa kecil sampai besar itu di daerah mana, Pak? Ya memang sih saya asli dari Jakarta, ya tentunya sih orang Betawi lah istilahnya kalau sekarang di Iya. Betawi asli Pak. Main bolanya di mana Pak waktu masih kecil, Pak? Ya biasa waktu itu sih masih usia 6-7 tahun, masih ada lapangan-lapangan biasalah di area-area dekat rumah. Nah itu kita baru mulai dah main bolanya tuh Pak. Itu pakai sepatu apa nyeker, Pak? Ya pada waktu itu tahun-tahun 70-75an maklum lah. Iya, memang belum ada sepatu, apalagi namanya sepatu basket. Iya kan? Ya paling nyeker lah Pak. Nyeker. Iya. Terus pernah ikut klub sepak bola, Pak ya? Nah itulah sekitar usia melanjut ya istilah 17 ya kan sampai 18 kemarin. Nah itulah saya menekuni di bidang bola, tentunya ya daerah lingkungan kita antara di kelurahan lah gitu Pak. Pernah ikut bertanding, Pak? Ya selama itu kita kan dulu ada pembinaannya Pak ya, berarti ya tentunya kita diajak lah untuk bertanding gitu Pak. Di tahun 70-an itu yang satu angkatan sama Pak Yaya, siapa yang jadi pemain favoritnya? Wah waktu itu kebetulan yang pemain favorit kita ada ya Pak ya. Saya memang sampai sekarang memang sudah almarhum Pak. Memang dia memang jago itu Pak pemainnya. Bagus biar kecil seperti kayak Maradona lah orangnya Pak. Besit lincah gitu Pak. Striker, Pak? Ya dia emang statusnya striker itu. Masih ingat namanya, Pak? Nah, kebetulan almarhum itu namanya Dedi Yuliadi. Itu asli Betawi juga Pak. Oh, itu sampai dia ke tingkat provinsi atau gimana, Pak? Wah kalau kita ceritain dia memang bagus Pak. Waktu itu dia dikontrak di perusahaan PLN. Oh, Iya, waktu itu dia beberapa menekuti di dalam apa namanya klub-klub kelas ya lumayan lah dikatakan waktu itu. Sampai-sampai dia dioper ke Singapura Pak. wah hebat Jadi dong. tim termuda waktu itu timnas Indonesia juga Pak. Usia di bawah 20 tahun juga dia. Itu akrab sama Pak Yaya? Ya alhamdulillah sampai waktu belum almarhum itu dia dari kecil semakan setidur Pak. Iya setiap hari main mana itu selalu sama saya tuh Pak. Iya. Terakhir Pak Yaya main bola umur berapa, Pak? Ya waktu itu kira-kira kita main bola ya setelah usia sudah 30 lah Pak. Udah mulailah istilahnya itu 30 itu permainan kita udah inilah berkurang gitu Pak. Jadi kita paling hanya sebagai ya sponsor aja lah menonton gitu jadi itu Pak. Emang kalau usia-usia gitu kita udah berkurang lah istilahnya. Pak Yaya kalau main bola sebagai apa? Ya kebetulan pada waktu itu ya kita ditunjuk sama pelatih kita yang namanya saudara Effendi dan MJ ini tuh Ya. kita sebagai ditugaskan sebagai
back Pak, back kanan waktu itu, pertahanan lah istilahnya kata ini. Menurut pelatih apa kelebihan Pak Yaya sehingga ditempatkan sebagai back? Ya itulah karena kemampuan kita dilihat dari fisik, ya kan, dari pelatih itu. Saya ini ditugaskan sebagai back untuk pertahanan karena mengingat pada waktu itu ya fisik saya maupun tubuh saya agak lumayan Pak. Waktu itu sedang-sedangnya lah kalau usia 20 tahun. Apa tugas back Pak? Ya itulah tugas itu, back itu yang mempertahankan area gawang kita Pak, menyelamatkan penjaga gawang kita, keeper kita di situ kita ditugaskan. Dimana pada waktu itu kita turun naik untuk mempertahankan bagaimana area kita jangan sampai kebobolan Pak. Itu yang tugas back Pak. Klub yang dibela Pak Yaya pernah jadi juara? Ya alhamdulillah antara itu waktu itu masih ya dikatakan nama dulu ya Pak ya, belum ada itu antara kecamatan kelurahan nih Pak. Ya, Juara Pak? Pernah juara satu. Hadiahnya apa waktu itu? Ya itu waktu itu masih trofi Pak. Zaman dulu masih trofi. Iya. Istilahnya. Duit enggak Pak? Kalau itu enggak, cuma trofi, piagam itu aja. Apa yang Pak Yaya rasakan saat klub menjadi juara Pak? Waduh, ya bangga sekali Pak. Kita waktu juara itu di klub Lenteng Agung, namanya Persela juga waktu itu. Persatuan Sepak Bola Lenteng Agung. Betul ya itu. Waktu itu sudah hobi nonton pertandingan sepak bola internasional di TV Pak? Ya, di tahun 70-an Pak? Ya itulah yang namanya kita nonton hobinya dari tahun 70 itu. Waktu kita masih ya umur segitu itu kan PSSI dulu ya. Iya. Yang masih Iswari Idris, ya kan. Yohana Sauri, ya kan waktu itu pemain-pemain nasional kita itu. Iya. Tahun 80 itu kan udah bagus itu semua tim kita, paling terbaik itu. Itu udah hobi Pak saya di situ nonton. Iya. Teman-teman sama seperti Pak Yaya, saya juga hobi main sepak bola waktu kecil. Waktu kecil SD saya tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya selain main sepak bola di sekolah juga main di alun-alun. Itu di tahun 70-an. Kemudian pada tahun 1978 di saat saya kelas 5 SD, wah, saya nonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 1978 dan sejak itu sampai final saya nonton pertandingan final antara Argentina melawan Belanda dan Argentina menjadi juara. Saat itu yang menjadi bintang Argentina adalah Mario Kempes. Pernah dengar Pak ya? Ya betul, Mario dan Kempes. Sejak 1978 itu saya jatuh cinta pada Argentina sampai sekarang, dan saya bangga Argentina 3 kali menjadi juara dunia, yaitu 1978, 1986 dan 2022 dengan bintang yang berbeda. Kalau 1978 itu bintangnya adalah Mario Kempes, sedangkan bintang Argentina 1986 adalah Maradona, dan yang ketiga 2022 bintangnya adalah Lionel Messi. Kebetulan saya sama Pak Yaya penggemar Messi. Apa Pak keistimewaan Messi Pak? Itulah Pak, Messi itu memang pemain yang tidak tertangguhkan Pak sampai saat sekarang. Kalau kita lihat dari skill maupun fisik, ya kan, pengolahan bolanya, makanya dia selalu dipercayakan dari tim dia sendiri, karena lain daripada yang lain. Sampai saat ini dia masih tetap unggul, disebut juara dunia. Messi itu kan posturnya kecil Pak, tapi kok bisa lincah gitu Pak? Itulah Pak, itu yang namanya kita punya skill, punya fisik, ya kan, punya permainan, itu yang menjadi dia bikin maju itu Pak. Jadi yang bikin sorotan daripada pelatih atau yang pemain-pemainnya dia menilai, itu dia kebanggaannya, itulah dia kelebihannya Pak. Messi sekarang umur 37 tahun Pak. Waktu apakah dia akan tampil lagi di Piala Dunia mendatang Pak?
dengan Ya. usia yang sudah nggak muda, Pak? Ya itu kalau kita melihat begitu itu tergantung dari, kalau situ kan dari klub kita kan dibimbing Pak ya, atau kita tergantung dari manajernya kan, atau kemampuan dari Messi pun masih memang masih diorbitkan, ya pasti itu bisa juga, mungkin itu bisa juga masih dipertahankan Messi Pak. Jadi usia bukan faktor penghalang, Pak? Ya, kalau usia sebetulnya memang ada penghalang antara 40 dah paling tinggi itu 40 ke bawah. Nah, ya kan makanya saya lihat dari kemampuan fisik mereka atau keterampilan mereka masih ada. Mungkin bisa, Pak, masih bermain. Tergantung dari manajernya gitu, Pak. Jadi ada peluang Messi main lagi di Piala Dunia 2026, Pak ya? Karena belum 40 ya. Belum. Bisa ditampilkan Pak Messi masih. Bapak sejak kapan jadi penggemarnya Messi, Pak? Ya itulah semenjak dia waktu penampilan pertama di klub itu kan Argentina, itu memang sangat menarik itu. Saya lihat kelincahannya, membawa bolanya itu Pak, spekulasinya juga, dan secara spekulasi untuk melihat orang ya kan, bagaimana dia bisa membuka peluang penyerangan dia itu, yang bikin salut itu Pak. Itu nama keunggulan Messi Pak. Messi ini memang luar biasa teman-teman. Waktu dia meraih segalanya di level klub melalui Barcelona, dia sudah mencicipi beberapa kali juara Piala Champions. Kemudian di tingkat internasional yang membawa negaranya, udah pernah Messi membawa Argentina menjadi juara Copa Amerika 2021, kemudian puncaknya Piala Dunia 2022. Belum lagi ditambah prestasinya per individu, terpilih sebagai pemain terbaik dunia. Pak Yaya pernah mimpi ketemu Messi, Pak? Ya, sampai saat ini sih memang belum Pak ya. Cuman kita salut sama keunggulan permainannya itu aja Pak yang kita miliki gitu, yang kita bisa lihat tuh Pak. Iya. Oh ya teman-teman, setelah Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022, tim Argentina datang ke Indonesia latih tanding bersama PSSI. Sayangnya Pak, Messi nggak hadir, gimana Pak? Itulah sayangnya apa yang kata Pak Arif bilang itu, iya. Sebetulnya adalah suatu kehormatan yang sangat baik untuk tim kita di Indonesia ini dengan adanya Messi datang kemari. Ya kita nggak tentu juga ya Pak, ada halangan mungkin ya itulah. Jadi sayang sekali dia tidak datang ke Indonesia Pak, sangat disayangkan Pak. Iya. Di satu sisi merupakan kebanggaan Indonesia kedatangan juara Piala Dunia 2022 melakukan pertandingan dengan PSSI, bahkan pelatihnya Lionel Scaloni dan sejumlah bintang datang bertanding. Sedangkan bintang utama Argentina itu Messi sayangnya nggak hadir. Tapi apapun yang telah terjadi, suatu kebanggaan bagi Indonesia didatangi juara dunia, dan tentu ini akan semakin memotivasi para pemain sepak bola Indonesia Pak ya. Iya betul Pak, betul. Ya. Pak, kira-kira kapan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Pak? Ya mudah-mudahan sih Pak ya, kita bisa mengikuti juara dunia sampai ke puncaknya lah, atau setengah puncaknya lah ya, istilah kita kata. Karena kan ya memang sulit Pak kalau dari kita untuk menepi dunia, tapi untuk menjadi urutan ya mudah-mudahan kita meningkatkan gitu Pak, dari urutan-urutan untuk ke Piala Dunia Pak. Pak Yaya yakin di bawah kepelatihan Sintayong Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia Pak? Ya itulah, mudah-mudahan kalau tergantung daripada pemain-pemain kita yang istilahnya disiplin, ya kan, disiplin untuk berlatih atau bermain, ya kan, merubah sifat yang lebih bagus, mungkin Sintayong tetap berusaha, kemungkinan bisa lah untuk urutan ya teratas lah daripada di Asia ini Pak.
semenjak Indonesia dilatih Sintayong, apa saja perubahan yang terjadi, Pak? Ya kalau kita lihat itu perubahannya ya, pemain-pemain kita itu ya sangat baik Pak. Ya istilahnya peningkatan permainannya juga sudah bagus, ya kan. Teknik-teknik juga sudah bagus. Kemudian kekompakan pun bermain bagus. Karena itu dari Sintayong itu memang kita dituntut untuk lebih bagus Pak, gitu Pak. Terus ada yang ini Pak, ada pemain naturalisasi. Menurut Bapak penting nggak itu ada pemain naturalisasi memperkuat tim Indonesia, Pak? Ya naturalisasi kalau memang dari tim apa istilahnya keturunan, dari keturunan ya. Tapi ya kita lebih bagus sih, ya untuk mempertahankan itu. Tapi kalau untuk non ya daripada naturalisasi itu ya kita ya anggap jangan dulu gitu Pak. Ya kan ya lebih kalau yang istilah pemain gitu kalau kita bersatu bersama ya kan, tidak melalui dengan hanya itu Kak, untuk kepentingan kekompakannya Pak. Naturalisasi itu nggak apa-apa. Iya. Iya. Saya dan Pak Yaya serta para penggemar sepak bola Indonesia mendoakan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ada tentu menjadi kebanggaan kalau Indonesia bisa tampil di Piala Dunia, itu prestasi yang luar biasa. Pak, ngomong-ngomong sekarang apa olahraga Bapak? Ya itulah ya, karena mengingat ya istilah usia juga Pak ya, paling kita ya hanya lari kecil ya kan. Paling ya menonton karena kita hobi bola. Kegiatan kita itu aja Pak, karena di samping itu juga ada tugas dan kewajiban di kerja, jadi kita masih agak berkurang gitu Pak kegiatan yang lainnya gitu Pak. Sekarang berapa umur Pak Yaya? Sekarang saya udah masuki usia 65 Pak. Usia 65, iya. Tetap sehat. Alhamdulillah. Banyak bersyukur Pak ya. Amin, amin, amin. Demikian teman-teman ngobrol-ngobrol santai saya bersama Pak Yaya tentang sepak bola, tentang olahraga. Salam olahraga. Salam orang penuh semangat. Ya, terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos ya. Enggak kerekam Pak.